Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, saya Dara Dewanita sebagai moderator dan yang rekan saya Bu Eka Putri, Bu Rizka ini, Bu Yaya, Bu Nadia, dan yang terakhir ada Bu Cici. Hari ini kita akan mendiskusikan beberapa masalah yang banyak dibahas saat ini, yaitu mengenai pendaftaran BKU dan juga hak-hak dan kewajiban guru. Baik, kita akan mulai diskusi ini. Kita bisa mulai dari Ibu. Laki-laki sih terdapat mengenai hak-hak saat ini. Apakah semua guru sudah bisa mendapatkan haknya secara adil? Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 14 dijelaskan bahwa hak-hak yang dimiliki oleh guru itu sebagai berikut, yaitu memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Yang kedua, mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kelayakan intelektual. Yang keempat, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Yang kelima, memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran. Yang keenam, memiliki kebebasan dan memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan. Yang ketujuh, memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas. Dan yang kedelapan, memiliki kebebasan untuk berserikat dalam berorganisasi. Yang kesembilan, memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan. Yang kesepuluh, memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik. Tapi menurut saya, isi dari undang-undang yang Ibu paparkan tadi itu semuanya itu belum tentu sudah terrealisasi di kehidupan nyata ibu guru PAUD ataupun ibu guru yang lainnya gitu. Karena menurut saya undang-undang itu hanya sekedar undang-undang saja, tapi dalam prosesnya, dalam kenyataannya itu masih jauh untuk menunjang guru-guru yang lain termasuk di PAUD. Menanggapi pendapat dari Bu Eka, bagaimana kita tanyakan langsung saja kepada para guru-guru yang sudah hadir di sini untuk menanyakan apakah hak-hak yang ada dalam undang-undang itu sudah mereka dapatkan atau belum. Saya sebagai guru TK tentunya setuju dengan isi undang-undang tentang hak-hak guru tersebut. Karena saya sama mengajar di TK sudah merasakan mendapatkan penghasilan yang cukup. Hanya saja kurang untuk mensejahterakan kebutuhan hidup saya. Menurut saya sebagai guru kober, hak-hak tersebut belum saya rasakan. Contohnya, penghasilan kita masih mengandalkan iuran dari peserta didik dan belum bisa mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program peningkatan kompetensi seperti P3K dan PPG. Saya berharap ke depannya guru kober mendapatkan hak-hak yang terdapat dalam undang-undang tersebut. Mohon maaf Bu Cici, tapi ketika Anda berkata ingin merealisasikan tentang hak di guru kober itu, kita harus tahu dulu di Undang-Undang Pasal 1 itu memang kalau kita melihat guru itu hanya mendidik, melatih, mengevaluasi, membimbing siswanya, mungkin guru kober itu sudah memenuhinya ya. Tapi kita harus lihat dulu dengan pasal yang berikutnya. Di sana tertera kalau misalkan guru itu harus sesuai dengan jurusannya, harus linear mungkin ya. Tapi yang kita tahu di lapangan itu guru kober itu masih ada yang SMA, masih yang sarjana, mungkin iya sarjana, tapi sarjananya itu belum linear, belum dengan jurusannya gitu ya, belum PG PAUD gitu ya. Kebanyakan itu masih ada yang sarjana ekonomi, sarjana matematika gitu ya. Tidak menutup kemungkinan itulah yang menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk menimbangkan apakah kalau guru kober dan guru TK itu bisa disamaratakan tentang haknya ataupun tentang formal atau non formalnya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ingin hak itu diberikan oleh pemerintah, berarti
Kober itu harus ada pembenahan tentang spesifikasi gurunya, terus tentang jenjang-jenjang apakah guru tersebut sudah sesuai dengan S1 kepaudan ataupun tidak gitu. Jadi menurut saya untuk memberikan hak-hak kepada guru kober itu harus dengan penimbangan yang lebih fokus lagi gitu. Saya setuju dengan perkataan Bu Eka tadi bahwa sebelum kita menuntut hak-hak kita terpenuhi, kita juga harus sadar akan kewajiban kita sebagai seorang guru seperti yang disebutkan dalam pasal 20, yaitu tentang kewajiban-kewajiban seorang guru, diantaranya merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, menilai dan mengevaluasi pembelajaran, terus mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademi dan kompetensi sebagai guru sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bertindak objektif, tidak diskriminatif, serta menjunjung tinggi perundang-undangan, hukum dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika. Jadi seorang guru itu harus menjadi tauladan, contoh yang baik bagi peserta didiknya. Untuk menyetarakan antara guru TK dan kober, kita sebagai guru harus memenuhi kewajiban kita sebagai guru, terutama dalam meningkatkan kualitas pendidikan kita yang masih lulusan SMA harus mau melanjutkan ke perguruan yang lebih tinggi. Yuk kita berjuang bersama, kita tidak boleh memandang guru kober atau guru TK karena tujuan kita sama, yaitu untuk mencerdaskan anak usia dini dan membentuk karakter anak yang baik. Dari hasil diskusi tadi dapat kita simpulkan bahwa kita jangan hanya bisa menuntut hak kita sebagai guru, tetapi kita juga harus bisa memenuhi kewajiban kita sebagai guru. Kita harus berkaca pada diri sendiri, apakah kita sudah bisa memenuhi kewajiban kita sebagai guru. Apabila kita sudah bisa memenuhi kewajiban tersebut, maka pemerintah pun akan bisa memenuhi semua hak-hak yang diinginkan oleh kita. Alhamdulillah dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mengikuti diskusi kali ini. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat untuk kita ke depannya. PG PAUD, sehat, cerdas, ceria.